kita sudah layangkan somasi terbuka kepada saudara Slamet maupun saudari Dewi atas dugaan eksploitasi. Jadi dan anak-anak yang akan disampaikan nanti ke pihak Dewi dan Slamet itu mungkin apa sih isi dari somasi tersebut? Ya, perlu kami jelaskan ya Mbak. Terima kasih rekan-rekan dari media. Memang beberapa waktu yang lalu saya beberapa kali dihubungi oleh tim media. Namun karena padatnya kegiatan kami sehingga kita juga menunda tayangan maupun wawancara. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini perlu kami jelaskan. Beberapa waktu yang lalu kita sudah somasi terbuka kepada saudara Slamet Ato maupun saudari Dewi. Memang beberapa waktu lalu kegiatan mereka sudah tidak intens berkaitan dengan dugaan eksploitasi Pak Tarno. Jadi Pak Tarno itu apa sih eksploitasinya? Jadi Pak Tarno itu ditaruh di, memang kondisinya Pak Tarno ini sekarang sedang sakit Mas, Mbak, sakit. Dia tidak bisa berjalan, aktivitasnya melalui kursi roda maupun tongkat berjalan. Nah, kadang kenapa kok sampai putri-putrinya ya, saat sekarang ini ada 3 putrinya dari Pak Tarno mau menguasakan ke kami untuk minta pendampingan. Jadi beberapa waktu yang lalu kita sudah layangkan somasi terbuka kepada saudara Slamet maupun saudari Dewi atas dugaan eksploitasi. Jadi suaminya dijemur, tapi dia menjajakan dagangan tapi sambil TikTok dan sebagainya. Seperti yang beredar di media-media mainstream. Jadi itu sangat mengganggu pikiran putri-putrinya juga bagi masyarakat. Ada beberapa hal yang perlu kami luruskan berkaitan kuasa yang diberikan kepada kami itu murni gratis ya, jadi siapapun supaya tidak terjadi miskomunikasi. Jadi saya jelaskan, saya Kapten Lawyer Budi Utomo dari kantor hukum Wisma Raya sebagai kuasa hukum dari Aisyah, Halimah maupun Yanti, putri-putrinya Pak Tarno. Dari pendampingan hukum yang kami berikan itu murni bagian dari tugas kami Mbak sebagai praktisi hukum, memberikan bantuan secara cuma-cuma bagi masyarakat yang kira-kira tidak mampu, jadi sehingga tidak benar. Jadi ada kalimat yang diutarakan beberapa netizen juga, ketimbang menggunakan lawyer lebih baik digunakan untuk merawat bapaknya. Jadi saya sampaikan dalam wawancara ini, pendampingan hukum yang kami berikan kepada putri-putrinya Pak Tarno itu murni gratis. Jadi setiap kegiatan, entah itu makan, minum, itu menjadi kewajiban kami sebagai tamu. Saya anggap tamu. Saya selalu memberikan sedikit ungkapan kepada rekan-rekan media maupun rekan-rekan bagi kita berkomunikasi selayaknya ngopi, minum dan sebagainya, itu hal yang biasa. Jadi saya ulangi, berkaitan dengan pendampingan putri-putrinya Pak Tarno itu gratis ya, gratis. Jadi tidak ada bayar. Itu yang barangkali yang kita perlu luruskan. Berarti Bapak pernah dihujat sama netizen mungkin ya gara-gara? Secara tidak langsung tidak. Tapi ada beberapa rekan-rekan dari Parvi ya, Persatuan Artis Film, karena kebetulan saya banyak teman dari artis dangdut ya kan, kebetulan saya juga banyak teman. Jadi setiap ada perbincangan mengarah ke sana, mereka menjelaskan. Jadi dalam kaitan ini murni kami gratis, kami berikan pelayanan gratis. Berarti alasan Bapak mensomasi Dewi dan Slamet Ato tadi itu tadi ya Pak, eksploitasi ya tadi? Iya, eksploitasi. Oke. Mungkin pihak sana seperti apa responnya setelah mendengar adanya somasi terkait Saat itu yang kita lihat
si Slamet Tato mengundurkan diri yang terakhir ya, mengundurkan diri, tidak melibatkan diri karena sempat dimarahi oleh anak dan istrinya. Terus juga saya perhatikan sudah tidak lagi melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjukkan hal-hal yang sebenarnya kita larang. Ya, jualan di depan di anak sekolah, di depan sekolahan, tapi semata-mata menunjukkan kondisinya Pak Tarno. Pak Tarno. Cuma yang kami sesalkan memang ada dualisme ya, dualisme pemikiran, baik itu putra-putranya. Jadi di sini ada putranya Pak Tarno, Mbak. Ada namanya Nanang dan satunya lagi sama Pak Hadi ya. Pak Hadi perlu saya jelaskan Pak Hadi. Jadi apa yang menjadi keinginan anak-anaknya semata-mata untuk memberikan pelindungan. Jadi saya ingatkan kepada Pak Hadi ini salah satu saudara sepupunya Pak Tarno. Ya, tidak ada satupun keinginan dari putri-putrinya untuk mengarahkan Pak Tarno supaya diserahkan kepada dinas sosial. Ya, saya ulangi Pak Hadi ya. Tapi justru saya memberikan masukan apabila putra-putrinya, keluarga besarnya tidak mampu merawat, saya sebagai praktisi hukum, saya sebagai masyarakat biasa yang tentu memberikan saran. Seyogyanya kalau memang bapaknya tidak bisa dirawat, daripada diperalat, dieksploitasi oleh orang lain, alangkah baiknya diserahkan kepada dinas sosial. Sehingga pada kesempatan yang lalu kami berkunjung kepada Dinas Sosial Jakarta Utara. Syukur alhamdulillah dari kasih penertiban Dinas Sosial Jakarta Utara respon. Namun kembali lagi ya, semua harus ada kesepakatan dari pihak putra-putrinya Pak Tarno, tidak ada satu kecuali. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apabila semua sudah lengkap, dinas sosial akan memberikan rekomendasi berkaitan dengan upaya general check up tentang kesehatannya Pak Tarno. Nanti direkomendasi di rumah sakit. Nah, apabila dari rekomendasi itu apakah dirawat, apakah itu nanti setelah selesai nanti akan diserahkan kembali kepada putra-putrinya. Nah, setelah diserahkan, apabila putra-putrinya tidak mampu merawat, bisa diserahkan kembali kepada dinas sosial. Jadi tidak serta-merta. Jadi jangan dipelintir ya Pak Hadi ya. Jadi tidak ada. Katakanlah saya sebagai kuasa hukumnya si Aisyah mengompor-ngompori. Justru Anda sebagai saudara seharusnya melindungi, bukan malah menikmati. Saya perhatikan kemarin ada bantuan beberapa selebritis ya, dari rekan-rekan selebritis. Mudah-mudahan apa yang diberikan kepada Pak Tarno menjadikan amal ibadah. Tapi tentu saya sebagai masyarakat yang peduli kepada Pak Tarno, tentu harapannya jangan sampai disalahgunakan. Cukup perkara seperti saudara Agus ya, saudara Agus yang yang berapa waktu lalu viral, sakitnya tidak selesai, banyak hiruk pikuk yang muncul. Ini nanti juga seperti itu. Kalau terjadi apa-apa, siapa yang bertanggung jawab? Apa saudara Slamet Tato? Atau saudari Dewi? Atau Pak Hadi? Saya perhatikan kemarin dia sibuk. Jadi janganlah melakukan hal-hal yang menurut Anda benar, tapi belum tentu menurut putri-putrinya ya, karena ini manusia. Juga saya berharap kepada Pak Tarno, apabila mendengar wawancara ini, ayolah Pak Tarno, sudah bukan waktunya Bapak mencari uang ya, sudah waktunya Bapak supaya sehat, ibadah. Jadi saya lihat juga
kehidupan dari mereka tidak mengarahkan ke hal-hal yang diinginkan oleh putri-putrinya. Jadi putri-putrinya ingin Pak Tarno hidup sehat, masa tuanya bisa beribadah sesuai dengan agamanya. Jadi itu barangkali, Mbak. Berarti bisa dibilang Lahadin ini sama dengan komplotan seperti Selamat. Ya, saya menduga seperti itu. Mereka menikmati, ya, menikmati. Terlepas benar atau tidak dari hasil atau apapun, tidak ada perasaan sayang, kasih sayang seorang saudara. Seharusnya melihat kondisinya, ya kalau mampu ya dirawat. Jangan menyalahkan anak-anaknya, ya Mbak ya. Jadi itu. Jadi ya mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran kita bersama. Ya dilema juga mungkin Pak Tarno ini sebagai apa ya, playboy. Dulunya banyak istri, ya kan, sampai akhirnya seperti ini. Mudah-mudahan ini menjadi jalan kebaikan buat Pak Tarno sendiri. Putri-putrinya ini kepingin jadi anak yang soleha. Anak yang soleha, Mbak. Paling tidak apapun yang dilakukan putri-putrinya berharap menjadikan amal ibadah maupun doa anak yang soleha. Jadi dia berharap bapaknya bisa sembuh, bapaknya bisa dirawat dalam apapun itu. Jadi tidak usah melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak bermanfaat ya buat kesehatannya. Berarti dari kelima putri ini semua tadi dua putra ya tadi ya? Dua putra. 3 putri itu semua kandung ya? Kandung dari 2 ibu ya. Oh dari 2 ibu. Mungkin Dua. siapa istrinya mungkin? Kalau istrinya saya tidak begitu ini ya, tidak itu. Oke. Nah dari kelima anak ini udah ada menghubungi dari pihak Pak Tarno sendiri nggak sih, kayak mengajak pengen merawat atau seperti apa gitu? Ya sebenarnya kalau dari hubungan antara bapak dan anak sebenarnya mereka baik-baik aja sih Mbak ya. Cuma kan antara Bu Dewi, antara si Slamet Tato, Wak Hadi ini kan membangun suatu kesenjangan gitu loh, kesenjangan. Jadi seolah-olah ini ya seperti rebutan kue aja gitu loh. Padahal anak-anaknya tidak ya. Jadi nggak ada keinginan anak-anaknya untuk mengambil keuangan bapaknya. Justru bapaknya itu jangan sampai diarahkan ke hal-hal yang pada akhirnya rugi sendiri tentang kesehatannya. Jadi ini bukannya fokus ke penyembuhan, tapi melakukan hal-hal yang menurut mereka benar. Terus yang terakhir, saya dengar juga si Slamet Tato mengatakan bahwa telah terjadi suatu kesepakatan, perjanjian antara Pak Tarno dengan para pihak. Ya, tapi itu tentu saya tidak terlalu masuk ke sana. Saya hanya mengingatkan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh Pak Tarno, Anda yang akan bertanggung jawab di kemudian hari. Karena biar bagaimanapun juga saat sekarang ini anak-anaknya tidak menginginkan adanya kegiatan-kegiatan yang berlebihan. Mereka hanya menginginkan Pak Tarno itu sehat, dirawat, dilayani kesehatannya sesuai dengan ketentuannya. Itu barangkali ya Mbak.